Halo anak-anak, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan Miss. Malam ini, seperti janji kemarin, bahwa setiap hari Miss akan mendongeng. Namun sebelum Miss mendongeng, Miss akan memberikan sedikit ilmu buat anak-anak di rumah. Ada yang tahu dongeng itu apa? Dan ada yang tahu nggak fabel itu apa? Perbedaan antara fabel dan dongeng. Oke, jika kalian belum tahu, kami akan menjelaskan ya. Kalau dongeng itu adalah cerita yang nggak nyata, tetapi tokohnya itu masih manusia, masih orang. Tetapi kalau fabel itu juga sama-sama kisahnya tidak nyata, tetapi ceritanya tokoh-tokohnya itu adalah dari hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada yang berperilaku seperti manusia. Nah, mereka bisa bicara, mereka melakukan segala aktivitas seperti manusia. Nah, itu disebut fabel. Tapi kalau dongeng itu juga ceritanya nggak nyata, kisahnya juga khayalan, tetapi tokohnya itu adalah manusia. Nah, itu yang membedakan ciri khusus ya, ciri khusus antara fabel dan dongeng, itu perbedaannya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Nah, malam ini Miss ingin mendongeng tentang sebuah kisah. Miss rasa sih ada anak-anak yang pasti sudah pernah dengar kisah ini. Judulnya adalah Belalang dan Kawanan Semut. Nah, gini aja kali ya, biar nggak terlalu silau men. Siap mendengarkan cerita? Kalau sudah siap, Miss akan mulai. Selamat mendengarkan ya. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Nah, ternyata yang berkicau bukan cuma burung, belalang tuh juga berkicau. Maksudnya mungkin dia berceloteh ya. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah, sapa belalang. Ayo kita nikmati hidup kita. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, jawab semut. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama, kata belalang. Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan biolanya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat bahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijiannya dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas.
belalang menyadari apa yang telah disarankan oleh semut. Di dalam kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh malas, dan juga pesan moral yang dipetik dari dongeng ini adalah kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, anak-anak anak-anak di rumah yang rajin menabung. Kalau mama kasih uang jajan, misalkan contoh, mama kasih 5.000, terus selalu disisihkan 2.000 atau 3.000 untuk ditabung. Atau siapa yang dikasih mamanya 5.000 tapi pulangnya udah nggak ada, habis. Nah, pesan Miss adalah jangan mudah terlena dengan keadaan saat ini. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kita raih kalau kita bekerja keras. Tidak hanya dari segi hal makanan seperti tadi semut dan belalang ya anak-anak, sama halnya juga dengan ketika kita belajar. Seperti yang Miss sampaikan kemarin, satu hari satu aja cerita, satu hari satu aja pelajaran yang bisa kalian baca, itu akan membuat kalian seperti menabung. Nah, menabung itu tidak harus selalu dalam bentuk uang, tapi menabung juga dalam hal ilmu. Ketika kita rajin belajar, kita setiap hari membaca satu kisah atau satu mata pembelajaran, nah itu juga merupakan hal yang baik, sama seperti yang dilakukan oleh si semut. Sehingga ketika ulangan, ketika kalian akan review, ketika kalian akan exam, kalian nggak akan merasakan kesulitan, karena setiap hari kalian sudah isi, kalian sudah punya modal. Nah, itu yang Miss mau sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat beristirahat, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa, good night. Di sini hujan di tempat kalian, semoga hujannya tidak deras ya. Oke, bye bye, see you tomorrow.